Halo guys, selamat siang. Bertemu dengan saya Ade Vertical Gimex. Sekarang ini saya bersama dengan CEO-nya Prinsoft gitu loh ya. Kita mau nanya-nanya yang keren-keren juga gitu loh ya. Bagaimana Mas? Kabarnya Mas ini? Ya, baik. Baik ya. Untuk kabarnya teman-teman yang di Prinsoft, apakah sekarang masih bertambah banyak atau gimana kira-kira? Saat ini sih ya syukur kita timnya makin berkembang karena pelanggan kami makin banyak Mas Ade. Jadi agar support layanan kami tetap lebih baik dan kita tetap innovate. Jadi kita juga menambahkan tim juga biar tetap ada pengembangan di sistemnya. Walaupun kemarin ya pandemi di Omicron ya sempat kita agak menurun sih penjualan, tapi di saat momen kita menurun seperti itu kita fokus di R&D, di pengembangan. Jadi kita nge-launching yang versi 2 ya. Jadi sistem antrian versi 2, sistem informasi printing versi 2, terus kemudian aplikasi informasi karyawan versi 2, asik, dan juga kita bikin Anamex yang versi 2 kayak gitu. Di versi 2 itu pastinya kita bikin fitur yang lebih baru lagi. Tujuannya apa? Agar kita bisa optimasi bisnis kita misalnya. Kayak gitu. Oke. Apa aja sih isinya kira-kira? Salah satu bocoran yang bisa kita berikan adalah nanti soalnya gini Mas Ade, di eventnya Pak Suhendra ya, di EduPrint di Bandung, teman-teman bisa datang, kita ngeluarin versi 2 ini ada salah satu fitur utama adalah business intelligence. Kayak gitu. Jadi dalam business intelligence itu adalah suatu fitur yang bisa memberikan sebuah, ini loh, ke owner kamu harus mengambil keputusan ini. Kayak gitu. Dari data yang diolah di sistem di Prinsoft tadi yang dipilih oleh teman-teman, itu business intelligence. Jadi teman-teman nanti pengambilan keputusannya benar-benar objektif tapi by data, bukan subjektivitas. Oke. Salah satunya adalah produk ya yang paling laku di pasar apa sih? Gitu. Lah itu akhirnya kita sering dapat impuls dari luar, entah itu dari sesama pemain printing atau dari supplier gitu loh. Cuman belum tentu di tempat yang lain laris, di tempat kita laris, atau bisa jadi malah di tempat kita ada suatu produk yang dicari pelanggan yang di tempat yang lain tidak dicari pelanggan. Nah, salah satu di business intelligence kita punya sebuah fitur di SIP 2 itu adalah data driven by product gitu loh. Jadi produk ini ternyata paling banyak diminta oleh pelanggan ya gitu. Oke. Terus kemudian ada juga data driven by mesin. Jadi gini, oh ternyata mesin ini yang paling banyak dipakai atau paling banyak digunakan oleh tim. Jadi misalnya kemampuan dia sebenarnya 100% ya, dia sudah menyentuh 80%. Kalau di dalam teknik industri, ketika sudah menyentuh 80%, kita harus perlu investasi mesin baru. Jadi ini data driven yang diolah oleh business intelligence itu memberikan sebuah feedback atau masukan buat business owner ya, agar pengambilan keputusan itu tepat gitu loh. Kayak gitu. Jadi tujuannya teman-teman nggak hanya itu sebagai pengolahan software, hanya sebagai alat bantu menggantikan manual tulis tangan, tapi sebagai juga pengolahan data gitu loh. Jadi pengambilan keputusan itu sebenarnya yang paling penting dari sebuah software Mas Adi. Berarti memang semuanya harus by data harusnya. Dan di business intelligence itu kita punya 12 pengolahan data driven gitu loh. 12 teman-teman. Saya bisa sebutin 5 aja deh, 5 ya. Dan teman-teman nanti datang penasaran ya. Pertama di SIAP, di sistem antrian kita punya business intelligence untuk mempelajari tren kunjungan. Jadi pelanggan ini ternyata ramenya di session hari ini jam sekian kayak gitu. Terus kemudian di sistem informasi printing seperti yang saya bilang tentang data driven by machine, by product, itu ketiga. Terus kemudian di ASIC itu tentang penilaian dari performasi karyawan. Misalnya dia itu sering bolos berapa kali, terus sering masuk berapa kali, yang paling disiplin siapa. Jadi kita bisa di ranking. Jadi di situ ada KPI-nya untuk alat ukurnya. Terus kemudian di HANA kita selain ada smart search ya, semua indexing pencarian itu dari pelanggan itu disimpan di sebuah sistem itu untuk data driven pencarian apa yang paling sering dicari pelanggan. Dari situlah kita bisa membuat sebuah produk atau investasi mesin by permintaan pelanggan. Itu di smart search. Kemudian ada lagi
by location, data location. Jadi pelanggan kita kalau online itu yang paling mana sih yang paling laku gitu loh, daerah mana. Jadi tujuannya apa? Ketika Anda ingin ekspansi, walaupun Anda punya online mungkin bisa mengakomodir lebih cepat, Anda melihat by data, oh ternyata yang paling ramai misalnya di daerah Depok atau di daerah Tangerang atau Bandung, kayak gitu Mas Adi. Jadi kita itu investasi sesuatu benar-benar by data, nggak ngasal. Jadinya software kita nanti akan berasa murah. Betul. Karena kesalahan kita mengambil keputusan itu sangat fatal dan nilainya sangat mahal. Apalagi mesin-mesin digital printing kan mahal Mas Adi. Udah nilainya di atas ratusan juta kan, kayak gitu. Salah satunya sebenarnya gini teman-teman, untuk pengambilan keputusan ini karyawan baik apa enggak. Misalnya kita datang ke kantor dia sepertinya wow niat banget. Itu kan subjektif. Tapi kalau by data teman-teman bisa lihat, oh ternyata dia sehari bisa melayani 25 orang, sedangkan temennya hanya bisa melayani 5 orang yang tadi ketika ada kita di lokasi dia akhirnya kelihatan wah Oke. seperti itu. Jadi dengan adanya business intelligence itu owner bisa benar-benar melihat, oh ternyata ini nih yang kinerjanya bagus, oh ini nih kinerjanya kurang bagus, ayo kita tingkatkan kayak gitu. Betul. Ya kita udah main fair itu kan? Ya udah lebih fairly, termasuk investasi mesin, bikin produk, nah itu semua bisa dikasih feedback dari business intelligence yang ada di softwarenya Prinsoft di SIAP ASIC versi 2 dan Hanamex versi 2. Nah, ya kalau tentang mesinnya, seberapa besar tingkat akurasi memang, ini mesinnya dibutuhkan? Jadi gini, suatu software itu makin akurat ketika inputan datanya itu makin banyak. Jadi misalnya nih, di SIP 2 itu ada yang namanya data driver pencarian by searching yang diinputkan oleh karyawan CS atau Deskprint. Ketika dia input DTF, nggak tampil di tabel itu, dia langsung diindeks. Ditangkap oleh sistem. Makin banyak feedbacknya, oh business intelligence ngomong nih kamu waktunya bikin produk yang namanya DTF gitu. Tapi belum tentu kalau seandainya tempat kita ternyata karyawan pelanggan yang datang jarang nih tanya DTF, kan nggak ke indeks. Jadinya kita nggak perlu investasi mesin DTF misalnya kayak gitu. Jadi kita benar-benar investasi itu nggak ngasal, benar-benar by data. Jadi teman-teman biar buat optimasi bisnisnya teman-teman pakai softwarenya Prinsoft. Dan jangan ragu terhadap kami sekarang sudah dipercaya lebih dari 50 printing besar di Indonesia. Jadi mulai dari Bogor, Jakarta, Bandung juga ada, Surabaya, Jogja, kayak gitu. Kalau di Surabaya, jadi teman-teman Bali, banyak nih kota-kota yang lain. Kota-kota besar sudah pakai kita. Di Sumatera pun juga ada di Riau, di Lampung itu pakai kita juga. Yang penting dari sebuah software adalah terbukti. Oke teman-teman, pokoknya sampai ketemu di Grand Pasundan tanggal 15-16 Maret. Itu jam berapa kira-kira? Mulai jam 9. Jam 9 Anda boleh datang langsung sampai sore kali ya. Iya, biasanya itu. jam 4. Teman-teman makasih ya. Yuk. Oke, bye.